saya merasa setelah adik saya diperkosa, saya merasa... Sebentar, adiknya diperkosa itu kenapa, Mas? Ya, saya merasa semenjak kejadian itu, saya merasa ada balasannya terjadi sama adik saya gitu kan. Adik saya diperkosa oleh teman laki-lakinya, dan itu bukan hanya satu laki-laki aja, Mas. Ya Allah, ya Rabbi. Kakak, Mama. Kamu kenapa? Mama. Apa yang terjadi, Nak? Kamu kenapa? Jangan perkosa aku, Kak. Aku mohon, jangan. Perkosa? Maksud kamu apa sih, ha? Aku diperkosa, Kak. Aku diperkosa sama sekelompok pria. Diperkosa? Aku hina, aku mau mati aja. Kamu, Nak. Siapa yang berkosa, ha? Mama. Pak Ustadz, ini mohon maaf, ada kaitannya nggak Pak Ustadz dengan apa yang dilakukan Mas Joni? Begini, Mas Farid. Ya. Dalam Islam memang tidak mengenal dosa turunan, tidak mengenal karma. Ya. Cuma begini, bahwa perbuatan seseorang itu akan menimpa orang itu sendiri. Jadi dalam surat Al-An'am 164 itu disebutkan bahwasanya wala yuksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidak ada dosa yang dilakukan seseorang kecuali madorotnya kembali pada orang itu sendiri. Gitu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak berhak menanggung dosa, kesalahan, kemaksiatan orang lain. Tetapi beliau Mas Joni ini dengan adiknya diperkosa. Ini menjadi akibat dari apa yang dia lakukan. Adiknya hanya menjadi wasilah, perantara penderitaan dia. Karena begitu adiknya diperkosa, dia menjadi resah. Dia menjadi tertekan. Dia menjadi gelisah. Akhirnya dia, ya Allah, ini dosa saya yang dulu. Sehingga adiknya jadi korban, menjadi perantara dari akibat yang diperoleh oleh ini. Jadi bukan berarti adiknya ini menjadi balasan atau enggak. Ini menjadi perantara dari akibat dosa yang dilakukan oleh. Posisinya seperti itu. Artinya bisa jadi mungkin nggak bisa dibilang ini teguran buat dia juga untuk introspeksi, begitu betul. Pak Ustadz, ya? Tapi melalui peristiwa yang dialami adiknya. Tapi ini bukan berarti adiknya menanggung dosa, menanggung kejahatan dari kakaknya. Tapi dia menjadi sarana untuk menjadi pengingat, menjadi dampak akibat dari yang dia lakukan. Oke, Mas Joni, lalu apa yang terjadi nih setelah adik Mas Joni tahu gitu adik Mas Joni diperkosa? Ya, sampai saat sekarang ini adik saya masih di rumah aja. Dia sangat depresi. Dan juga yang lebih kasihan lagi, mama saya sakit juga, shock. Ya, karena melihat keadaan adik saya seperti itu kan. Pak Ustadz, dalam posisi seperti ini Pak Ustadz, ketika kita mengetahui saudara kita ada yang depresi karena sesuatu hal, apa yang harus kita lakukan nih Pak Ustadz? Yang pertama muhasabah, muhasabah diri. Dia introspeksi diri, dia mengaca diri bahwa ya Allah, ini teguran. Saya dulu pernah lari dari tanggung jawab. Saya dulu pernah menyakiti seorang gadis yang ini penderitaannya mungkin dirasakan oleh seperti yang dirasakan adik saya dan seperti yang saya rasakan saat ini. Seperti kata Mas Farid ini teguran dari Allah gitu, melalui keluarga-keluarga yang paling dekat. Adik diperkosa, ngalami depresi, ibu stres. Maka dari sini mungkin Mas Joni kemudian membayangin, ya Allah, mungkin yang dirasakan cewek saya dulu yang saya tinggalkan seperti ini. Jadi saya melihat ini keadilan Tuhan, keadilan Allah. Maka Mas Joni, dimanapun Mas Joni lari, dimanapun Mas Joni menyembunyikan diri, pertanggungjawaban itu akan tetap ada. Dan itu tidak hanya muncul ketika di akhirat,
ketika kita dihisab, dihitung amal kita, dihitung maksiat kita, perbuatan. Tapi di dunia pun juga bisa jadi ngerasakan seperti peristiwa-peristiwa yang menimpa Mas Joni. Iya. Nah, Mas Joni, saya kebayang banget nih apa yang dirasakan mungkin oleh adiknya Mas Joni gitu. Nah, saya cuma mau tanya, ada pengaruhnya juga nggak sih ketika dia bertemu sama orang lain gitu? Pasti dia trauma banget kan ya? Iya, setiap dia ketemu sama namanya laki-laki, dia pasti ngamuk, Mas. Iya. Dan waktu itu pernah, saya punya teman juga kan, teman akrab saya waktu sekolah. Dan juga udah akrab juga sama adik saya. Kena ingin tahu keadaan adik saya seperti apa. Ya, karena waktu dia masih kecil waktu itu, masih ya akrab banget sama teman saya waktu itu. Jadi teman saya datang mau jenguk. Assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam Diki. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lu dari mana aja lu? Jarang kelihatan sekarang. Biasalah, anak laki. Oke. Adik lu mana? Apaan sih lu? Rumah. Ini lu makan mangga no. Enggak. Pergi. Tenang, Dewi. Enggak. Ini- Enggak. Enggak apa-apa. Enggak. Pergi. Tenang. Ini Mas Diki deh. Ini Mas Diki. Jangan. Pergi. Pergi. Mending lu stop dulu deh. Pergi atau aku bunuh. Dek. Itu kan teman kakak. Enggak. Yaudah, Mas. Pak Ustadz, selain Mas Joni, mungkin apa yang bisa Mas Joni lakukan ke adiknya? Ya. Entah membisikkan atau mengajak konsultasikah gitu untuk biar Ya. bisa lebih Saya sembuh kira lagi? iya, karena ini juga unsur psikologis ya sangat kuat ya, karena guncangan batin akibat peristiwa itu mungkin mempengaruhi terhadap keadaan psikologis dia ya, sehingga mengalami depresi, trauma yang begitu dalam ya. Maka saya sarankan usahakan lahir batin ya Mas Dani. Insyaallah. Adiknya diajak konsultasi ke psikolog, ke dokter jiwa untuk mengobati trauma dia secara psikologis. Selain itu, secara psikologis diajak zikir sering ya, dibacain ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Terus karena ini nanti akan memperkuat kondisi batin dia, gitu ya, kondisi batin dia, sehingga pelan-pelan akan mengurangi depresi-depresi dia. Yang ketiga, sering ditemani. Karena orang seperti ini, Mas Faris, itu akan makin dalam tekanannya kalau nggak ada yang nemani. Ditemani, diajak ngobrol, pelan-pelan diajak kegiatan. Kalau belum bisa diajak kegiatan keluar rumah, diajak kegiatan di luar rumah, sholat berjamaah, ya, zikir bareng, baca Quran bareng, gitu. Awalnya mungkin susah karena ini begitu lekat traumanya. Tapi ini ditelateni aja, telaten gitu ya, ditekuni pelan-pelan. Nanti ini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama nanti akan buat. Jadi ikhtiar lahirnya diajak konsultasi ke ahli psikologi, ikhtiar batinnya diajak banyak berzikir, banyak mengaji, supaya dia bisa melupakan itu. Sambil dikasih tahu bahwa Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Zikirkan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Insya Allah nanti pelan-pelan akan jalan.